Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat hari Natal buat teman-teman yang menjalankan. Pada kesempatan pagi hari ini, kebetulan di hari Natal ini saya akan sedikit berbagi ilmu buat teman-teman teknisi, khususnya pemula ataupun mungkin teknisi yang ingin sedikit berhemat tentang mikroskop. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kenapa dan bagaimana solusinya untuk mengatasi mikroskop yang hasil di mikroskop di lensa mata dengan di monitor itu tidak sinkron ataupun hasilnya tidak akurat walaupun sudah kita atur sedemikian rupa, hasilnya tidak akurat ataupun blur. Kalau kita lihat di sini hasilnya sudah jernih, tapi di sini sudah hasilnya tetap blur. Walaupun kita naikkan, kita turunkan, itu tidak maksimal. Nah, ini kalau gini, ini di monitor bagus, tetapi kalau kita lihat di lensa kaca hasilnya blur ataupun tidak jelas. Intinya tidak sinkron lah antara monitor dengan lensa mata ini. Oke, saya akan sedikit berbagi informasi bagaimana solusinya. Oke, di sini terlihat bagus hasilnya, tapi di monitor tetap blur. Sebenarnya permasalahan ini itu permasalahannya hanya sepele, karena dari pihak penjual mikroskop ini tidak menyertakan penyambung, karena permasalahan ini sebenarnya hanya antara lensa ini dengan kamera digital ini jaraknya terlalu dekat. Harusnya lebih tinggi seperti ini, harusnya. Ini kan terlalu dekat, makanya dia blur. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencari solusinya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui, kita harus mengukur dimensi dalam nanti yang akan kita buat. 3,5 cm ataupun diameternya 3,5 cm. Terus diameter dalam kita ukur juga 3,5 cm. Ini tetapi diameter dalam, ini diameter luar. Dan bagaimana solusinya? Solusinya kita akan menggunakan sebuah paralon yang berukuran 3,5 mili. Ini yang sedikit saja, tidak mengeluarkan banyak anggaran, bisa dibilang 0 rupiah lah, kita sudah bisa menyelesaikan. Yang pertama kita siapkan paralon. Cuman ini hanya sebagai contoh saja. Kita cari paralon yang ukuran 3,5 diameternya, untuk diameter 3,5. Nah, kita hanya cukup membutuhkan sebuah paralon ini itu kurang lebih 3-4 cm sudah cukup. Kita cari sisa-sisa apa ini kebetulan saya dapat sisa dari pembuangan air comberan, ya saya potong tiga sampai seginilah, 3-4 cm. Nah, paralon itu nanti yang satunya kita buat lubang dalam, yang satunya kita buat lubang luar. Nah, kebetulan saya mempunyai sebuah drat paralon juga. Nah, ini kalau paralon ini sudah kita potong,
ini drat paralon juga. Ini kebetulan punya apa itu bekas pembuangan air. Nah, yang pertama, paralon itu kita panaskan seperti ini. Setelah setengah panas, paralon ukuran ini 3,5 ini, drat ini kita masukkan, ini kita paksa sampai membentuk lingkaran, dan ini masuk sebagian, sedikit aja. Tapi tidak harus dengan alat ini, bisa dari kaleng ataupun bekas botol yang ukurannya 3,5 cm atau diameternya, yang penting bisa masuk. Nah, terus untuk yang diameter dalam itu yang penting kita bisa masuk di sini, ini drat ini, yang satu masuk ke lubang sini, yang satu nanti harus bisa masuk. Ini kan sempit sebenarnya, sempit, tapi harus kita panaskan, terus kita masukkan ke panas. Ini saya kasih contoh punya saya yang sudah saya buat. Nah, jadi intinya kita hanya memotong segini, kita hanya membutuhkan paralon segini, seukuran 3,5 cm. Tapi harus paralon yang tebal karena biar lebih aman aja. Nah, tadi yang saya sebutkan, paralon 3,5 cm ini kita panaskan, lalu kita masukkan sampai ini masuk sedikit aja, 10 cm. Kita paksa masuk sampai kurang lebih setengah senti lah. Nah, setengah masuk. Nah, baru yang drat ini kita panaskan lagi, yang sebelahnya, ini sebelahnya panas, kita masukkan sampai, nah ini sampai ini masuk. Tadinya kan nggak bisa masuk ini, kalau ini kita panaskan sampai kita masuk. Nah, ini panjangnya kurang lebih 4 cm lah, 4 cm karena ada ruang untuk penyempitan. Kurang lebih 3,5 lah, 3,5 sampai 4 cm sudah cukup paralon seukuran ini. Lalu paralon ini kita rapikan serapi mungkin. Ini sengaja belum saya cat ataupun belum saya pilok karena tujuannya saya ingin berbagi dulu bahwa ini memang hanya sebuah sambungan ataupun sebuah paralon bekas. Nah, setelah itu kita lubangin, paralon ini kita lubangin sesuai yang sudah ada di mikroskop ini. Mikroskop ini kan ada lubangnya nih, lubang untuk pengunci. Nah, kita lubang sesuai posisinya, terus kita buat juga yang bagian di atas ini penguncinya ada, kita lubangi 4 nanti untuk kita membaut biar tidak goyang. Nah, langsung kita coba seukuran ini, langsung kita praktekkan, langsung kita masukkan. Langsung kita masukkan. Nah, coba lihat. Nah, hasilnya dia langsung jernih karena ada penambahan ketinggian kurang lebih 3 cm ini. Dia langsung jernih. Jadi kita lihat di mikroskop pun hasilnya juga sangat jernih. Jadi antara mikroskop, lensa mikroskop dan monitor bisa akurat. Nah, cuman dengan Rp0 kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang mana kalau kita membeli kita tidak mau ribet sih, sebenarnya banyak kita beli di Shopee, cuman harganya masih lumayan terjangkau, lumayan mahal, harganya masih sekitar 300 sampai 400 ribu lah. Kalau ya nggak mau ribet ya enakan langsung beli selesai. Cuman saya mencoba sedikit kreatif, saya beli alat, saya membuat alat ini sendiri. Oke, terima kasih teman-teman, khususnya teknisi pemula, mohon maaf mungkin kurang ini ya, hasil kameranya kurang bagus karena ya cuman kamera seadanya. Yang penting intinya saya hanya berbagi, semoga bermanfaat karena saya lihat
mungkin kebetulan di YouTube belum ada yang berbagi trik untuk menyelesaikan permasalahan ini, makanya saya punya inisiatif untuk berbagi agar bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Salam sukses buat teknisi ataupun teknisi pemula, teknisi senior. Saya Firi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.